Di kota kecil yang penuh cerita, berdiri tempat kita belajar bersama. SMP Budi Utomo Mocortor tercinta, menjadi rumah bagi mimpi-mimpi kita. Dengan semangat, langkah pun tegar, mengukir prestasi, menggapai harapan. Oke, pada hari ini, pada pembelajaran hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran pada bab sebelumnya. Oke, sebelum kita lanjutkan, Bapak ingin tahu, Bapak ingin tanya ke kalian, umur kalian pada hari ini berapa tahun sih? 13. Oke, ada yang 13 tahun, ada yang 14 tahun. Nah, setelah 20 tahun ke depan, umur kalian berapa tahun? Oke, 33, 34, pokoknya lebih dari 30 tahun ya. Jadi di atas 30 tahun itu adalah usia produktif. Usia semangat-semangatnya kalian untuk bekerja atau untuk berkarya. 20 tahun ke depan, Indonesia pada saat ini kan 2024. 20 tahun ke depan, Indonesia menginjak tahun 2045 atau 100 tahun setelah kemerdekaan Indonesia. 100 tahun kemerdekaan Indonesia menjadi cita-cita bangsa Indonesia, menjadi Indonesia Emas 2045. Nah, kita sebagai warga LDI atau mungkin sebagai siswa PKPPS Puspa Al-Hikmah ini, menurut kalian apa yang bisa kalian berikan, andil kalian untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045? Mbak Fira dulu. Sebagai generasi LDI, saya akan menjaga karakter baik saya tanpa terpengaruh pergaulan bebas luar. Oke, alhamdulillah jazakallahu khairan atas jawabannya Mbak Fira. Bagus. Tapi ada pertanyaan lagi dari Pak Aji. Menurut kalian bagaimana cara kita untuk bisa menjaga kita agar tidak terpengaruh dari pergaulan bebas? Ya seperti sekarang ini lah Pak, mondok dan sekolah di LDI. Oke, menurut kalian apakah dengan mondok di sini karakter kita sudah pasti menjadi lebih baik? Ada yang bisa memberikan jawaban Pak Aji? Gak ada? Oke, kalau begitu kita diskusi saja. Kita diskusi, kita bagi menjadi dua kelompok. Nanti kalian diskusikan satu jawaban saja. Menurut kalian, menurut kelompok kalian, apa yang bisa kalian berikan, andil yang kalian berikan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045? Kita bagi sekarang, silakan. Kelompok kelompok satu di sini, kelompok dua di sini. Bapak kasih waktu 15 menit. Silakan diskusikan apa sih yang bisa memberikan adil dari bagi kalian atau yang kalian butuhkan untuk bisa mewujudkan Indonesia Emas, atau itu dengan pendidikan atau dengan gemblengan atau dengan mungkin pendidikan bela negara, terserah kalian apa yang ingin kalian presentasikan. Silakan kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang karakter generasi muda menuju Indonesia Emas tahun 2045. Oke, terima kasih. Hal urgent yang bisa dilakukan adalah dengan menguatkan kembali semangat nasionalisme dan wawasan kebangsaan di level pendidikan formal, yang seluruhnya terdiri dari generasi muda. Dalam hal ini ada beberapa poin yang perlu dilaksanakan. Pertama, penguatan Pancasila wajib diberikan serta diamalkan di semua level pendidikan formal dengan penerapan. Kedua, narasi-narasi sejarah tentang kepahlawanan wajib dimunculkan kembali, diketahui dan dipahami serta ditunjukkan oleh generasi muda. Ketiga, model pendidikan yang dilakukan oleh Ki Hajar Dewantara
yang menitik beratkan pada pendidikan karakter pada bidang kesenian dan kebudayaan. Dalam upaya memperhalus budi pekerti dan kemanusiaan masih relevan untuk diterapkan. Keempat, penguatan nasionalisme dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan budaya populer seperti kegiatan olahraga, musik, film, kompetisi pendidikan, dan masih banyak lagi. Selain itu, penerapan profil pelajar Pancasila wajib diterapkan oleh seluruh sekolah formal. Dipraktekkan bukan hanya sekedar diaum-aumkan saja. Sekian pendapat dari kelompok saya. Oke, terima kasih Andra Jazakumullah khairan atas pendapatnya dari kelompok 1. Sangat bagus sekali, sangat nasionalis sekali. Terus juga sebagai siswa menerapkan profil pelajar Pancasila yang sudah memang diprogramkan oleh Kemendikbud. Terus selanjutnya silakan untuk kelompok 2 untuk memberikan pendapatnya, untuk menanggapi. Menurut kelompok kami setuju dengan apa yang disampaikan oleh kelompok 1 karena dengan menanamkan jiwa Pancasila memberikan pemahaman kepada generasi muda identitas kita sebagai pelajar Indonesia. Kami ada sedikit pantun dari kelompok 2 untuk kelompok 1. Berjalan pagi ke kebun bunga. Memetik mawar merah di sana. Pelajar Pancasila berjiwa bangsa. Cerdas tangguh penuh makna. Terima kasih atas pendapatnya. Sebelumnya kami sedikit berikan statement penutup berupa puisi dari Mas Alin dan Mas Roya. Oke, tepuk tangan. Silakan bacakan puisinya. Balik dinding, kerosnya tegak berdiri, simpan mimpi-mimpi yang hendak berlari. Di setiap pelajaran tugas sekedar ilmu yang diberi, tetapi nilai kehidupan fondasi diri. Pendidikan karakter, bendera yang menyala, menuntun langkah di jalan yang mulia. Mengukir akhlak, membangun jiwa, menyemai harapan di hati yang belia. Oke, Andra Jazakumullah khairan. Amin. Kembali kita cukup bagus ya pendapat dari kelompok 1, terus kemudian juga sanggahan dari kelompok 2 dengan setuju ininya dengan pendapatnya dari kelompok 1 bahwa memang kita di negara Indonesia ini kita memang ya harus patuh dan tunduk atas peraturan-peraturan pemerintah baik itu dari pusat, provinsi maupun daerah. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke kelompok 2. Saya persilakan untuk berpresentasi hasil diskusinya. Pak, jazakallahu khairan. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Untuk mempersiapkan kesuksesan di masa depan sebagai generasi unggul ADI BPK PPS Ustahima ini, kami sangat membutuhkan perlindungan dan bimbingan baik dari segi agama maupun pendidikan formal. Betul sekali Mbak Siva, tidak hanya wawasan kebangsaan, generasi itu juga perlu dibentuk karakter profesional yang bagus. Di sini kita terapkan 29 karakter luhur. Nah, 29 karakter luhur ini dibagi menjadi 7 yang berupa 3 sukses, 3 prinsip kerja jamaah, 4 tali keimanan, 4 maqadirullah, 4 roda berputar, 5 syarat kerukunan, dan 6 tabiat luhur. Begitu kami bisa terbatangi dari pengaruh luar. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Adalah jazakumullah khairan. Oke. Alhamdulillah jazakumullah khairan atas penyampaiannya kelompok 2. Selanjutnya langsung ditanggapi untuk kelompok 1 dipersilakan. Action. Pak, izin menanggapi Pak. Silakan. Menurut kelompok kami, menurut kelompok 1 itu alangkah baiknya itu kalau 29 karakter itu tidak hanya diterapkan di lingkungan LDI, tapi juga diterapkan di lingkungan masyarakat juga, Pak. Oke.
Ya teman-teman, seperti yang disampaikan Mas Ryan, kami dari kelompok 1 setuju dengan pendapat dari kelompok 2. Namun sedikit koreksi agar karakter-karakter itu tidak ditularkan ke seluruh masyarakat Indonesia. Kalau kita bisa saja terpengaruh kebiasaan buruk dari luar. Bagaimana kan? Jangan sampai terpengaruh lah. Kan lingkungan luar banyak pengaruh buruknya. Jangan sampai terpengaruh, jangan sampai terpengaruh. Kalau kita Hargai saja. kalau kita nggak mau bergaul dengan Oke, cukup. Sudah. Oke, dari kelompok 1 dan kelompok 2, Bapak syukuri dengan ucapan syukur. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Oke, menurut Pak Haji, kelompok 1 dan kelompok 2, semua jawabannya sudah benar. Benar gimana maksudnya, Pak? Masa iya kita di dalam lingkungan pondok kita baik dan di luar banyak pelanggaran terus kita diam saja? nggak hanya di lingkungan luar, pondok juga masih ada yang melanggar. Masa iya? Ayo, apa sih ini? Oke, Pondok kok pelanggaran. sudah. Ya nabi sirah ngapain? Oke, cukup. Oke, cukup ya. Oke, baik. Pak Haji simpulkan dari pendapat kalian semua. Kita di sini kan sudah mondok, kita diterapkan dengan adanya karakter profesional religius. Terus kemudian kita juga adanya profil pelajar Pancasila dan juga 29 karakter luhur. Semua sepakat dengan itu? Jika semuanya sepakat dan setuju, nah, kita di sini di pondokan dan juga di sekolah PKPTN Puspa Al-5 ini, ya kan, kita di sini dikuatkan karakter-karakter kita dengan jiwa pelajar Pancasila dan juga kita menerapkan karakter-karakter 29 luhur jamaah. Nah, setelah di sini kita dikuatkan karakter-karakter kita, terus kemudian karakter kita sudah yakin kita karakter kita tidak akan terpengaruh, kita bisa menularkan karakter-karakter baik tersebut keluar jamaah. Selama kita berani dan mampu yakin karakter kita masih kuat, kita bisa menularkan karakter-karakter 29 karakter luhur jamaah tersebut. Nah, tadi kalian ada yang tanya, lalu apakah karakter itu bisa berubah, Pak? Jawabannya benar, bisa. Karakter bisa berubah karena pengaruh lingkungan sekitar. Tetapi tidak hanya lingkungan saja yang bisa mempengaruhi karakter seseorang. Bisa dari kebiasaan, keteguhan dan keyakinan hatinya, serta alam bawah sadar kita masing-masing. Tetapi tidak hanya lingkungan yang bisa mempengaruhi karakter seseorang. Bisa dari kebiasaan, keteguhan dan keyakinan hatinya, serta alam bawah sadar kita masing-masing. Kita pun tidak bisa mengatakan karakter seseorang itu baik atau buruk. Karena karakter tidak bisa dilihat dengan kasat mata saja. Terakhir, cukup berpikiran positif untuk terus maju ke depan, jangan sampai terpengaruh, namun kita harus bisa mempengaruhi. That you